Aristoteles ini kan seorang filosof dari Yunani. Dan kata-katanya sangat luar biasa. Bayangkan ya, ribuan tahun yang lalu beliau sudah mengatakan energi dari pikiran adalah esensi dari kehidupan. Kenapa? Karena realitas kehidupan tergantung pada energi yang kamu pancarkan dari pikiran. Ini Aristoteles sudah bicara ribuan tahun yang lalu. Dan sampai sekarang yang namanya kebenaran itu masih relevan. Jadi artinya kalau kita mampu menguasai pikiran, berarti kita sudah mampu menguasai energi. Dan kalau energi sudah dikuasai, energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Tapi energi bisa dirubah bentuknya, tergantung bentuknya mau diubah jadi apa. Nih, Lord, energi listrik sini. Dirubah jadi cahaya, bisa. Dirubah jadi suara, bisa. Mau digunakan untuk memutarkan kipas, bisa. Jadi kita kalau sudah bisa menguasai energi, kita bisa mengubah energi ke dalam realitas. Realitasnya mau seperti apa, tergantung maunya kita. Jadi sebetulnya siapa pencipta kehidupan kita? Diri kita sendiri. Lewat mana? Luar biasa. Kalau tahu rahasia ini, luar biasa. Mengapa energi ya di pikiran harus dikuasai? Satu, karena pikiran itu membentuk cara kita melihat dunia. Orang bisa melihat menderita atau bahagia dalam hidupnya tergantung cara dia memandang. Kalau dia memandang dunia ini tempat yang mengasihkan, tempat yang indah, dia akan mendapatkan yang indah dan mengasihkan. Tapi kalau dia memandang dunia ini tempat yang menyeramkan, hidupnya serem. Setiap manusia mendambakan pencapaian kebahagiaan. Tetapi manusia tidak sadar kalau nilai-nilai kebahagiaan itu tergantung pada proyeksi pikiran kita sendiri. Perlu saya kasih contoh? Lihat sekarang. Mohon maaf, ini yang paling dekat aja. Ibu-ibu. Ditakdirkan punya suami. Waktu pacaran mah, sepertinya ini suami saya. Begitu sudah menikah 2 minggu, aslinya kelihatan. Ternyata suaminya pemarah, tidak sabar, pelit, kasar, egois. Diapakan, Bu? Diapakan? Pikiran kita cuma 2. Kalau suami dipandang sebagai sesuatu yang menyeramkan, ya kita akan serem hidupnya. Tapi kalau suami itu dipandang sebagai, barangkali ini adalah doa saya. Saya pernah memohon kepada Allah supaya saya dijadikan orang bijaksana, orang yang sabar, orang yang tabah. Maka lewat dia kayaknya saya sedang diproses untuk mencapai yang saya inginkan. Makanya suami saya yang antik ini berarti guru saya. Sudut pandang bukan? Ketika dipandang sebagai sesuatu yang menyeramkan, setiap hari kita akan takut bertemu dia. Tapi ketika dipandang dia sebagai guru, maka kita akan hormat sama dia. Kehadiranmu dalam hidupku semata-mata untuk kepentingan aku. Karena jiwaku sedang membutuhkan untuk di-upgrade lewat Anda. Sudut pandang. Makanya semuanya di sini. Makanya ketika Arjuna berperang di perang Mahabharata, perang Bharatayuda. Lalu ditanya sama Krishna, wahai Arjuna, maukah kamu mencapai kebahagiaan? Jawabannya, ajarkan aku Basudewa. Cara mencapai kebahagiaan itu sederhana. Lepaskan keinginanmu dari keinginan untuk memenangkan perang ini. Dan jangan takut terhadap kekalahan dari perang ini. Kalau kamu bisa melepaskan keinginanmu terhadap kemenangan akan perang ini, dan kamu bisa melepaskan rasa takutmu akan kekalahan perang ini, saat ini juga kamu akan bahagia. Tugasmu bukan menang atau kalah, tetapi melakukan suatu pengabdian. Saat itu kemudian Arjuna melepaskan keinginan untuk menang dan melepaskan ketakutan untuk kalah. Dia mengambil jalan perang sebagai jalan untuk menunjukkan pengabdian dirinya terhadap kebenaran. Saat itu Arjuna bahagia. Jadi siapa sebetulnya yang membuat kita menderita? Keinginan.
Ayo periksa. Karena kita punya keinginan, pasangan saya ingin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena kita melekat kepada keinginan kita sendiri. Begitu tidak sesuai dengan keinginan kita, kita marah dan kecewa. Dan ketika sesuai dengan keinginan pun, kita akan angkuh dan sombong. Dua-duanya tidak mencapai kebahagiaan. Coba sekarang, lepaskan keinginan. Terima semua orang apa adanya. Saat ini juga Anda jadi orang bahagia. Paham? Sesederhana itu. Cuman selama ini kita nggak tahu ilmunya. Dikiranya bahagia itu manakala kita mendapatkan yang kita ingin. Mendapatkan yang kita ingin cuman satu. Akibatnya sombong dan angkuh. Dan itu bukan kebahagiaan. Nah, coba sekarang. Kalau orang tuh punya pikiran negatif. Dia melihat dunia sebagai tempat yang suram. Apa yang akan terjadi? Dia memancarkan dari garpu talanya yang suram-suram. Apa yang akan terjadi? Yang datang yang sama frekuensinya. Tapi kalau pikiran ini sudah positif, melihat dunia sebagai peluang, melihat dunia sebagai tempat yang menyenangkan, makanya kata-kata yang keluar dari mulutnya, kalau nasihatin anak, nah hidup ini mudah dan menyenangkan, kesadarannya sudah muncul. Bukan, nah hidup ini susah dan penuh perjuangan, sarjana sudah banyak, cari kerja susah, terus yang negatif pada anak. Ya sudah, anak kamu sekolah. Karena kita sudah mengajarkan yang negatif di otak anak. Ingat, otak itu buatan Allah, tapi pikiran buatan Anda orang tuanya. Anak kita mau berpikir seperti apa, akan melihat cara Anda berpikir. Hati-hati, makanya harus belajar parenting. Harus belajar cara bagaimana memperlakukan anak-anak. Kalau anak-anak semakin dibuat bergantung pada kita, bukan cinta itu ketiadaan cinta yang disebut dengan cinta buta. Tapi kalau anak dimandirikan oleh kita, dan kita menyiapkan masa depan dia, disiapkan karakternya untuk menjadi pribadi yang mandiri, dilepaskan perlahan-perlahan supaya tidak bergantung pada kita. Itulah kita sedang membangun karakter. Itu yang namanya cinta. Kita selama hidup membedakan cinta dengan cinta buta aja, belum lulus. Maaf ya, kebanyakan orang tua tuh ewu pakai ewu. Kalau anak sudah mandiri, perlu nggak ditengok? Perlu. Jangan keseringan. Diatur pertemuannya. Kenapa? Biarkan. Biarkan dia untuk bisa mengatasi semua tantangan hidupnya sendiri. Saya sama anak-anak yang sudah berumah tangga. Kalau ada yang terjadi dalam kehidupanmu, gak usah cerita sama ayah, gak usah cerita sama mama. Nanti kamu sudah akur lagi, orang lain masih berpikir bahwa kamu masih seperti itu. Kamu sudah tidur bareng lagi, orang lain berpikir yang lain. Makanya apapun, udah sendiri. Cinta itu. Kalau cinta buta, awas ya, kalau ada apa-apa cerita sama mama. Ewu pakai ewu tuh namanya. Ya, sesekali perlu. Tetapi kalau kebanyakan jadi cengeng. Ya, ulangi. Jadi pikiran itu adalah sumber energi yang sangat hebat, sangat kuat kalau disadari. Dengan menguasai pikiran, kita dapat menguasai energi dalam diri dan menciptakan kehidupan yang lebih positif dan bermakna. Kuasai dulu pikiran. Bagaimana caranya? Nanti saya kasih tahu. Kenapa kita harus menguasai pikiran? Karena menguasai pikiran berarti kita sedang mengubah realitas kehidupan. Ingat ya, tindakan berasal dari pikiran. Pikiran bekerja sama dengan perasaan. Dan semua yang kita lakukan, semua akan kembali kepada kita sendiri. Sumber semua tindakan adalah pikiran dan perasaan saat dia bekerja sama. Pikiran dan perasaan itu seperti mobil dengan bensin. Nah, kalau bekerja sama, udah jalan. Punya kekuatan. Makanya kalau pikiran diberi perasaan, itu persis seperti kendaraan dikasih bensin, baru berdaya. Kalau pikiran saja berdiri sendiri tanpa perasaan, itu tidak ada dayanya. Menguasai pikiran itu adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan bisa dikembangkan. Itulah pentingnya belajar agama. Jadi belajar agama itu sebenarnya belajar menguasai pikiran. Nah, banyak yang tidak menyadari esensi belajar agama, malah yang lain-lain. Oleh karena itu maka jangan pernah melabeli diri, mengidentifikasi diri bahwa diri saya adalah pikiran. Bahaya sekali. Saat kita menyatakan diri kita adalah pikiran, kita akan dikuasai oleh pikiran kita sendiri. Pikiran yang menguasai kita. Dan pikiran itu membawa kita
ke kehidupan yang keluar dari sifat-sifat ilahi. Itu yang disebut dengan syaitan. Jadi wujud nyata syaitan itu adalah pikiran yang gelap. Nah itu setan teh. Makanya setan itu sukanya bukan berteriak, berbisik. Dan berbisik itu tidak mungkin dari jarak yang jauh, pasti jaraknya yang dekat. Sudah disiapkan. Ini batik yang paling bagus nih. Buat tim IT-nya best. Nanti disampaikannya 3 hari lagi. Datang tuh si pikiran gelap. Coba pakai dulu batik itu sama kamu. Pakai bercermin. Ih, gagah saya batik ini. Nggak jadi ya. Siapa yang membisik itu? Tah eta setan teh. Selama ini setan tuh jadi, waduh, sibuk sekali tuh. Banyak ya yang menjelaskan setan gak jelas. Setan tuh itu pikiran gelapmu, egomu, diri palsumu, karena dirimu sedang mengidentifikasi diri sebagai pikiran. Makanya jangan melabeli diri sebagai pikiran. Katakan ketika pikiran sedang meracau, saya bukan pikiran, saya bukan perasaan, saya bukan tubuh, saya adalah si pengamat bagi semuanya. Saya adalah sang kesadaran. Tong digugu tah pikiran teh. Amati saja. Amati saja. Dan ketika pikiran diamati, perhatikan, pikiran akan lumpuh, kehilangan energinya. Energinya diserap oleh kesadaran. Baru sang kesadaran mengendalikan pikiran kita. Makanya orang yang sudah bisa mengendalikan pikirannya disebut orang yang berpikir. Kan selama ini kalau ditanya, sudah tahu artinya berpikir? Nggak tahu. Pikirannya berpikir itu lagi ngotak-ngatik rumus SDSB gitu. Saya kadang-kadang suka bingung ya, orang yang suka pasang nalo itu menjumlahkan angka-angka tuh nggak pernah pakai aturan. 4 tambah 3 tambah 7 kali 5 kali seberapa, langsung keluar hasilnya. Nah, ini kayaknya angka harus dipasang. Kumaha itu rumus nanti mana? Itu yang disebut dengan bertenung, mengundi nasib dengan anak panah. Kan nggak jelas rumusnya, nggak jelas formulanya. Angka ditambah, dikurang, dibagi, betul nggak? Suka-suka sampai nggak capek pisan tah. Terakhir kakara keluar angka, tah iya pasangan. Tapi kalau dikendalikan oleh kesadaran, lain. Makanya kesadaran ini sering disebut dengan sinta. Orang yang berkesadaran itu disebut rama. Rama dan sinta itu adalah orang yang menyatu dengan kesadarannya. Tapi kesadaran itu sering dicuri oleh siapa? Oleh Rahwana, penguasa negeri Alengka. Alengka itu pikiran. Rahwana si Dasamuka, banyak wajah. Nah si Dasamuka ketika muncul, dia akan menampilkan wajah-wajah yang berbeda. Karena dia adalah diri palsu. Maka saat diri palsu hadir, Sinta dirampok oleh Rahwana. Rama kehilangan Dewi Sinta. Jadi Rama yang kehilangan Sinta itu manusia yang kehilangan kesadarannya, mabuk jadinya. Makanya Rama berteriak-teriak mencari guru. Datanglah Hanoman. Maka Hanoman membuat jembatan untuk mengambil kembali Dewi Sinta supaya kembali kepada sang Rama. Dibuatlah jembatan. Itulah Shiratal Mustaqim. Maka harus ketemu dengan sang guru, ya, guru yang sejati, guru yang cerdas. Guru yang cerdas disebutnya mursyid. Guru yang cerdas adalah guru yang mengantarkan para muridnya kepada dia yang maha cerdas. Dia yang membuka jalan untuk memasuki diri sejati. Sehingga sampai pada kesadaran di mana para murid mengatakan, ternyata saya bukan pikiran, saya bukan tubuh, saya bukan perasaan. Tapi saya adalah percikan cahaya ilahi yang sedang dikaryakan di tubuh ini. Saya adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di semesta ini. Saya abadi. Saya tidak bisa dimatikan, saya tidak bisa dihancurkan dengan api, saya tidak bisa dihancurkan dengan air, tidak bisa ditembus oleh peluru. Itulah diri saya, abadi seabadi ilahi. Tidak takut dengan kehidupan, tidak takut dengan kematian. Di kesadaran ini, orang menjadi penuh dengan welas asih dan peduli pada orang lain. Gitu. Baru belajar, itu yang disebut dengan mencapai sidrah al-muntaha, mencapai puncaknya kesadaran. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha. Sampai di puncaknya kesadaran. Di mana sidratul muntaha? Puncaknya kesadaran. Di mana puncak kesadaran? Bukan suatu tempat,
Tapi suatu keadaan mental di mana orang sudah berkesadaran, itulah Sidra Al-Muntaha. Apa kabar? Selama ini Sidra Al-Muntaha selalu ditunjuk di atas. Ya Allah, katanya Allah dekat. Masa ketemunya harus di tempat yang jauh? Allah sudah bilang di Quran, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Tidak ada tempat yang tidak ada dia. Cuman karena kitanya belum sadar. Jadi kita adalah kesadaran yang mengalami. Kita adalah kesadaran yang menggunakan pikiran. Yuk sekarang kita tanya pada diri kita. Siapa yang menggunakan pikiran selama ini? Pikiran sendiri. Harusnya yang menggunakan pikiran adalah kesadaran. Kalau pikiran itu digunakan oleh kesadaran, pikiran itu terkuasai energinya oleh kesadaran. Apa yang terjadi? Yang keluar itu adalah tindakan-tindakan yang sadar. Tindakan-tindakan yang konstruktif. Tidak mungkin tindakan-tindakan yang menghancurkan, yang merendahkan, yang menghina. Tidak mungkin. Semua itu yang terjadi, konflik di luar, itu karena pikiran terlalu depan, tidak dikendalikan oleh kesadaran. Jadi pikiran itu apa sebetulnya? Pikiran itu dalam bahasa sains, interaksi kompleks antara mekanisme fisiologis otak ya dengan pengalaman psikologis mental. Itulah yang membentuk pikiran. Siapa yang membentuk pikiran? Bukan Allah. Yang membentuk pikiran adalah lingkungan. Makanya pikiran ciptaan lingkungan. Maaf ya, saya di universitas mengajar mata kuliah entrepreneurship. Supaya apa? Supaya mahasiswa jadi para pengusaha muda. Begitu saya berinteraksi dengan mahasiswa, yang paling berat tugas saya di kuliah itu adalah mengubah mindset. Bayangkan ya, ketika saya bercerita tentang mobil bagus, mahasiswa tidak tertarik. Ketika saya berbicara tentang rumah bagus, mahasiswa tidak tertarik. Kenapa? Ternyata bekal dari orang tuanya, bekal yang disampaikan pada orang tuanya, pada anak itu, dari kecil dia terus mendengar kesulitan, keterbatasan, dan itu sudah menjadi tubuh mentalnya. Makanya akhirnya saya coba di 5 pertemuan awal, saya hipnoterapi dulu, diubah mindsetnya. Karena kalau tidak rubah mindsetnya, mau dikasih modal berapa miliar pun, pasti akan gagal. Kenapa? Karena pikirannya sudah tidak beres. Garpu talaknya di sini memancarkan yang negatif. Jadi bayangkan, saya harus ngasih kuliah 5 pertemuan awal itu adalah mengubah pikiran dan perasaannya. Mengubah semua keterbatasan. Saya kasih kuesioner. Pertanyaannya sederhana. Bulan depan kita umroh sama-sama. Saya ingin tahu bacaannya. Ternyata uang dari mana Pak? Saya buat kosannya belum dibayar. Terus yang tadi itu. Bayangkan. Dia tidak pernah akan bisa umroh. Dan tidak ada satu mahasiswa pun yang menjawab, yes, saya pasti umroh bulan depan. Gak ada. Mau dikasih modal berapa anak-anak kayak gini? Hancur pasti usahanya. Ya, oke. Lanjut dulu ya. Jadi menguasai pikiran bukan berarti menghindari tantangan. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri secara matang saat tantangan itu hadir di kehidupan. Jadi cara menguasai pikiran itu justru ya saat kita dihadapkan pada tantangan dalam kehidupan. Di situ saatnya, makanya jangan lari. Kebanyakan orang ketika ada tantangan bilangnya apa? Hayang niiskeun pikir heula. Ka mana tah? Aya nu angkat ka tempat diskotik ngararinum. Niiskeun pikir cenah. Ada yang nu angkat ke gunung, ngalamun di gunung. Niiskeun pikir. Jadi niiskeun pikir itu artinya adalah mengubah pola pikir kita saat tantangan datang. Dengan cara apa? Lihat semua tantangan sebagai peluang untuk membuat dirimu menjadi tambah positif. Makanya ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan datang dalam hidup, maka tugas kita, ya Allah. Tidak mungkin ada peristiwa yang terjadi tanpa kehadiran. Bebaskan aku ya Allah dari benar salah, dari baik buruk. Ajarkan aku untuk menangkap pesan di balik peristiwa ini.